Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita melanjutkan ya, bagaimana kita mengimplementasikan ya kasus dari neural network yang sudah kita desain ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, seperti yang kita telah ketahui bahwasanya kita mempunyai di sini ada tiga layers ya, layer input, layer hidden, dan layer output gitu ya. Jadi input layer kita punya dua neuron, yaitu input pertama 0,05 dan input kedua 0,01 ya. Layer kedua kita mempunyai dua neuron juga ya, H1 dan H2, ada hidden layer. Kemudian untuk layer terakhir adalah output layer. Di sini kita punya nilai target yang harus dicapai oleh arsitektur tersebut, yaitu 0,1 dan 0,99. Oke, berdasarkan arsitektur ini ya, nanti mohon diingat arsitektur bahwasanya kita mempunyai masing-masing dua neuron ya pada tiap layernya gitu ya. Maka step yang pertama ketika kita ingin merubah arsitektur tersebut menjadi suatu aplikasi, maka di sini saya sudah menjabarkan beberapa step yang mungkin memang secara basic seperti ini gitu ya. Jadi Anda nanti ketika ada trial dan error bisa mudah untuk memperbaikinya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah import semua requirements. Oke, saya perbesar lagi. Jadi kita wajib untuk mengimport semua requirements atau libraries. Oke, pada step yang pertama gitu ya, step 1 saya anggap seperti ini saja. Step 1 berarti kita mengimport semua requirements. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan beberapa library yang memang sudah disediakan oleh Python ya, yang mungkin sudah banyak kita adalah import numpy, asnumpy ya, asnp. Jadi library yang pertama adalah numpy, di mana di sini saya nanti akan merubah data ya, data yang bentuknya dia individual. Saya akan koleksi menjadi sebuah package data ya, atau dalam bentuk array ya, dalam sebuah package. Nah, kegunaan apa ini sebenarnya banyak ya, untuk proses matematis seperti perkalian matriks, seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, transpose, inverse, dan seterusnya ya. Jadi memang skalanya adalah merubah data yang tadinya terpisah-pisah kita jadikan satu package ya dalam sebuah array gitu ya, menggunakan numpy. Kemudian selanjutnya adalah library, ini adalah open source end-to-end API untuk machine learning ya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah TensorFlow, kemudian juga Keras ya, from TensorFlow import Keras gitu ya. Jadi ada TensorFlow, ada Keras, dua-duanya adalah open source untuk end-to-end machine learning platform ya. Jadi sebenarnya mereka adalah bentuknya API ya, jadi memang didesain dalam bentuk yang dimana bisa menyederhanakan arsitektur yang akan kita buat secara fleksibel. Jadi memang dia ekosistem untuk machine learning dan deep learning. Nah, sebenarnya sekarang tanpa numpy pun bisa atau tidak bisa sebenarnya ya, tanpa numpy, tanpa TensorFlow, tanpa Keras bisa. Nah, mungkin ini nanti Anda bisa pelajari sendiri. Anda cari saja yang namanya PyTorch ya. Nah, di PyTorch ini lebih mensimplifikasi dari penggunaan ketiga library yang ada di atas ya. Jadi yang tadinya menggunakan PyTorch itu bisa 50-60 lines, menggunakan TensorFlow dan Keras bisa 50-60 lines, menggunakan PyTorch bisa lebih ringkas lagi ya. Jadi lebih scalable untuk deep learning gitu ya. Biasanya untuk deep learning saya menggunakan PyTorch gitu ya, tapi kalau untuk kasus-kasus machine learning saya menggunakan TensorFlow ataupun Keras gitu ya. Oke, yang pertama kita sudah import requirements atau library-nya di sini ya. Jadi saya membuat initial numpy, asnp, kemudian TensorFlow as-tf gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita mapping dataset. Nah, untuk memapping dataset di sini ya, oke, step kedua ya, untuk memapping dataset di sini
kita harus mengetahui dulu apa input dan output dari arsitektur neuron yang kita ingin bangun gitu ya. Di sini saya punya dua ya, punya dua, itu input layer pertama, input layer kedua, kemudian outputnya adalah output layer 1 dan output layer 2, dimana masing-masing sudah ada punya nilai 0,05 dan 0,1, dan juga untuk output layernya adalah 0,01 dan 0,99. Nah, berarti di sini saya akan mapping dalam bentuk array kan tadi. Menggunakan NumPy untuk memapping data yang tadi terpisah-pisah seperti ini menjadi bentuk array ya, sehingga mudah untuk diproses oleh TensorFlow karena kita menggunakan TensorFlow dan Keras ya, harus dalam suatu bentuk package data. Berarti kita akan mapping datasetnya di sini yaitu input layer gitu ya. Input layer adalah array. Di sini saya punya datanya berapa? 0,05 dan 0,1. 0,05 dan 0,1. Nah, di sini saya punya dua data ya. Dua data dari input layer ya, atau dua neuron dari input layer saya masukkan. Nah, ini selesai nih, saya mapping sebagai input. Kemudian berarti saya akan mapping posisi si outputnya ya. Saya kopas saja, tinggal saya rename output gitu ya, 0,01 dan 0,99. Oke, berarti sudah saya mapping arsitektur neuron yang di sini dalam bentuk code ya, code yang ada di sini ya. Kemudian Anda bisa cetak gitu ya kalau Anda penasaran apakah code error atau tidak. Nah, input kemudian koma output. Caranya klik runtime kemudian run all ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke, jika sudah kita cek step 1 oke, cek step 2 oke ya. Jadi input layer ada 0,05 dan 0,1, output layernya adalah 0,1 dan 0,9. Nah, dalam memapping ini kita bisa kategorikan sebagai memappingkan dataset gitu ya, dari input layer ke output layer. Ya, contoh sederhana misalkan saya buat bagaimana Anda menentukan rumus tegangan gitu ya, dimana Anda ketahui bersama bahwasanya P sama dengan I kali R gitu kan. Yang berarti di sini saya punya input I dan R, artinya I dan R ini adalah input neuron 1 dan input neuron 2. Nah, kemudian outputnya adalah satu variabel yaitu V ya, atau tegangan. Berarti nanti untuk mapping datasetnya adalah I nya di sini ya, variabel I di sini, variabel R di sini, kemudian variabel V hanya satu ya, jadi di sini nanti hanya satu, jadi 2 kali 2 kali 1 nanti ya kalau seandainya kasusnya seperti ini. Tapi kalau untuk kasus yang ada di file PPT yang seperti di atas ada 2 kali 2, maka di sini dua variabel ya, dua variabel ini juga dua variabel. Oke, kalau sudah selesai ya, kalau Anda sudah selesai, maka step selanjutnya adalah kita desain si arsitektur neuronnya gitu ya. Berarti kita masuk ke step yang ketiga ya. Step yang ketiga. Step 3 berarti kita mendesain arsitektur neuronnya, atau saya seperti ini aja ya supaya mudah. Step 3 adalah ini. Step 2 adalah ini. Kemudian step 1 adalah ini. Oke. Step 3 berarti kita harus mendesain arsitektur neuron ya menggunakan Keras ya, dari si TensorFlow. Tadi Keras itu digunakan untuk mendesain arsitektur neuron atau arsitektur dari engine-nya mesin learning gitu ya. Model ya, kita anggaplah ANN kita dengan nama model, atau Anda juga bisa menggunakan ANN atau model. Oke, sama dengan Keras gitu ya, Keras model kemudian dot sequential ya, sequential. Kemudian saya punya parameternya di sini, kita desain dulu ya arsitektur input ya. Di sini kan ada, kita punya 3 layer ya, input layer, hidden layer, dan output layer. Berarti kita desain masing-masing punya 2 neuron ya. Berarti kita desain dia seperti ini ya. Input layer dulu, Keras dot layers oke, Keras dot layers dot dense, kemudian 2 neuron gitu ya, 2 neuron
kemudian input dimensinya tidak perlu ya, 2 neuron. Kemudian kita pilih aktivasinya. Aktivasinya adalah dalam pembahasan kita sebelumnya kita menggunakan fungsi aktivasinya adalah sigmoid ya, sigmoid ya, sigmoid. Oke, nah ini kita cek dulu ya, print model ya, print model. Nah bisa ya, oke, model tidak ada yang error ya. Nah maka kita sudah bisa mendefine ya, define input layer ya. Nah baru input layer, berarti kita masih punya hidden layer dan output layer. Karena sama maka saya tinggal kopas ya, 222 di sini sebagai hidden layer, di sini sebagai output layer ya, 222 ya, masing-masing 2. Oke. Ya, hanya seperti ini mendesainnya. Iya, hanya mudah ya, mudah sekali ya. Jadi kalau contoh yang tadi V sama dengan I kali R, berarti di sini 2 2 1 ya, karena variabelnya terakhir ada di output layer 1 ya. Oke, setelah Anda mendesain arsitektur, berarti kita masuk ke step yang keempat untuk memilih cost function dan optimizer. Nah, di sini kita masuk ke step 4 di sini. Oke. Nah, ini kita juga masih menggunakan model yang tadi sudah kita desain di atas di sini ya. Model arsitektur yaitu dengan 2 input layer, 2 hidden layer dan 2 output layer. Maka model kita compile ya, kita compile di sini apa? Kita menentukan perhitungan loss functionnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat kemarin kita menggunakan MSE ya, MSE. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita pilih optimizernya. Optimizernya adalah rest optimizers dot gradient descent ya. Kemarin kita gunakan SGD ya, SGD, kemudian dengan learning rate atau alfanya 0,5 ya, berdasarkan contoh kita pada kasus matematika yang sudah kita bahas ya. Ini kita running ya, dengan menekan apa di sini, menekan control dan enter secara bersamaan. SGD. Nah, oke, jadi proses backprop dan proses forward prop ada di sini ya. Yang pertama kita lakukan proses forward prop di sini ya. FP-nya ada di sini ya. Melakukan kalkulasi menggunakan MSE ya. Prosesnya kemarin kan sampai di sini kita tentukan berapa error atau loss dari nilai yang diprediktif pada tiap iterasi terhadap target di sini kan. Oke, di sini berarti FP-nya. Kemudian dibalik menggunakan partial derivative ya, gradient descent, berarti backprop-nya ada di sini ya. Jadi untuk menuliskan forward prop dan backprop hanya 2 baris ya, 2 baris. Kemarin kita lakukan perhitungan sampai bisa berapa halaman ya, jadi sangat sederhana gitu ya. Jadi untuk menuliskan forward prop-nya kemarin kita gunakan MSE, kemudian optimizer adalah gradient descent karena kita menggunakan partial derivative ya, derivatif pada gradient descent ya, sehingga membuat weight dan biasnya weight-nya bisa menentukan nilai optimum. Nah, pertanyaannya di mana kita mendefinisikan weights dan bias ya. Weights pada TensorFlow ya tidak didefinisikan, artinya setiap melakukan compiling dia akan mengambil nilai random gitu ya untuk nilai weights. Begitu juga bias sebenarnya bisa Anda set di sini ya. Kalau tidak salah di sini ada bias ya, use bias true ya, use bias true. Nah, artinya kita akan men-set nilai bias pada masing-masing layers gitu ya. Karena di sini saya tidak menggunakan bias ya, saya anggap false saja atau saya tidak definisikan. Nah, tapi untuk proses perhitungan forward prop dan backward prop ada di sini ya. Oke, proses selanjutnya adalah kita mendefinisikan hyperparameters ya, yaitu berupa berapa epoch-nya ya. Step 5. Oke. Ini step 5 kita definisikan epoch ya, atau iter ya, iter misalkan 500 ya. Maka kita buat fungsi trainnya, train sama dengan
model tadi yang di atas, kemudian .fit. Nah, kita buat di sini datanya adalah si input layer ya, mapping datanya ada input layer, kemudian output layer ya, input dan output layer. Datasetnya sudah kita handling, kemudian epoch-nya atau iterasinya itu epoch-nya sama dengan iter ya. Kemudian untuk log di sini verbose ya, Anda bisa set 2 untuk Anda cetak ini di start and run all dulu. Nah, kalau Anda ingin cetak lognya, Anda bisa menggunakan di sini apa nih? Epoch. Nah, ini harusnya ini. Nah, Anda bisa mencetak berapa loss pada tiap iterasinya. Tapi kalau Anda ingin hide, ya ganti dengan 0 ya. Nah, 0 berarti hide, ya prosesnya ada di belakang. Tapi kalau Anda pengen lihat prosesnya, ganti dengan 2 ya. Tapi untuk memperingkas saya ganti 0 saja ya. Nah, karena saya proses di belakang, maka saya akan lakukan print ya di akhir saja. Saya hitung rata-ratanya saja, tidak perlu cetak keseluruhan proses ya. Rata-rata loss adalah np.average dari data yang di trend di sini, karena dia punya history apa datanya tadi namanya loss ya. Oke, jadi seperti ini saja. Nah, ketahuan kan rata-ratanya pada 500 iterasi, jadi tidak perlu di print semua ya. Oke, jika sudah, maka terakhir adalah proses selanjutnya adalah testing and predicting gitu ya. Step 6 testing and predicting. Kita dengan memberikan nilai input yang baru gitu ya. Sebenarnya di sini saya akan lakukan hal yang sama dengan nilai input layer, tapi anggapannya di sini kita memberikan nilai input yang baru gitu ya. Jadi predict ya, nilai predict di sini nilainya sama, tapi nanti Anda bisa ganti sesuai nanti. Saya kan hanya ingin mencek benar gak sih berapa optimasinya ya, berapa nilai loss yang hilang tuh, sehingga Anda bisa cek di sini ya. Print apa di sini, prediktif ya di sini adalah model.predict ya, dari si pred ini ya, model.predict dari pred ya, hasilnya berapa. Nah, ini ya. Kemudian juga saya ambil targetnya dulu dari sini. Target berdasarkan data di atas ya, si output layer, berarti output layer ke 6. Nah, jadi targetnya dari 0,1 dan 0,9. Nah, ini hasil prediktifnya ya. Dengan input sekian, input baru, nilai input yang baru, maka si nilai prediktif di sini model.predict di sini harus bisa mendekati nilainya, karena kita masih punya nilai loss di sini, berarti ada error di situ ya. Dari sini ketahuan nih ya nilainya berapa. Nah, untuk meningkatkan akurasi atau menekan loss, kemarin saya sudah jelaskan ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah Anda mengganti jumlah iterasinya ya, menaikkan jumlah iterasinya ya, atau nanti di sini Anda bisa menambah mengurangkan hidden layernya, atau di sini Anda bisa menambah mengurangkan learning rate-nya, atau mengganti optimizernya menggunakan Adam, dan fungsi activationnya menggunakan ReLU atau Lucky ReLU ya, atau segala macamnya ya. Karena contoh kita di sini sigmoid, berarti saya tuliskan sigmoid. Jika Anda menggunakan ReLU, silahkan nanti Anda compare ya ReLU gitu ya. Kalau menggunakan ReLU semua ya. Kemudian kalau menggunakan optimizernya Adam, nanti Anda ketik saja Adam gitu ya, Adam ya, seperti ini ya, Adam. Nah, bisa juga seperti ini. Oke, jika sudah selesai, berarti proses yang terakhir kita ingin lihat logsnya dalam bentuk grafik ya kan. Maka saya buat blok yang satu lagi, step ke-7 ya, export the logs. Maka saya menggunakan satu library lagi ya. Kalau teman-teman menggunakan MATLAB biasanya tahu nih, matplotlib ya, .pyplot
asvelti ya. Kemudian saya buat koordinasi pada sumbu x dulu, x core ya. Datanya sebanyak iterasi ya, berarti np dot linspace ya, dari 0 sampai dengan jumlah iterasi iter ya, iter ya, iter sampai dengan iter ya, iter sampai dengan iter. Oke, maka loss, data loss di sini saya tampung tadi di sini ya, train history history loss ya. Maka kita plot dalam diagram float ya, float. Nah, sumbu x nya ini, sumbu y nya ya loss. Oke, kemudian kita beri title di sini, plot dot title apa di sini, performance in misalkan epoch-nya iter ya. Nah, linspace. Nah, seperti ini ya, nilai bentuk grafik dari history loss-nya. Kayak kalau Anda ingin membuat sendiri, namun sebenarnya TensorBoard TensorFlow juga menyediakan ya. Contohnya misalkan saya tambahkan, yang tadi saya tambahkan ya, di sini saya tambahkan untuk meload history dari TensorFlow-nya ya, load extension ya, TensorBoard ya, menggunakan from that time import that time ya. Jadi kita menggunakan TensorBoard di sini. Nah, penambahannya ada di di atas sini Anda tambahkan nih sebuah fungsi untuk menampung nilai loss di sini ya. Misalkan log gitu ya, logs adalah kita buat dulu directory untuk menampungnya, log.scalar ya. Nah, ini nanti akan disimpan di TensorBoard ya. Oke, plus that time dot no, kita ambil waktunya ya. Oke, dot stl time, kita ambilnya adalah years, kemudian month, kemudian day, kemudian hours, kemudian minutes, kemudian second ya. Kemudian kita buat callback, saya sebutnya TB aja ya, TensorBoard callback ya, sama dengan keras dot callbacks ya, dot TensorBoard, kemudian ambil di sini nilai lognya. Oke, kemudian log directory-nya adalah logs ya, ya. Kalau sudah, kemudian tambahkan di bawah verbose di sini ada callback. Ya. Yaitu si tb callback di sini. Oke. Kemudian untuk memanggilnya di bawahnya sini ya, saya tambahkan, atau di atasnya saja ya, di atasnya saja. Oke, di atasnya saya tambahkan TensorBoard oke. Logs, mana tadi logs ya, logs, kemudian kita panggil di sini adalah logs scalar ya, berdasarkan ini ya, logs, scalar. Oke, kita jalankan.
Oke, running ya. Kita harus tunggu dulu sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, sudah keluar ya. Jadi sebenarnya sama saja, bisa menggunakan cara yang manual atau menggunakan TensorBoard di sini ya. Nah, bahkan kita bisa extend seperti ini gitu ya. Lihat secara detail per iterasinya. Pada iterasi sekian, ya depan segini ya. Smoothingnya coba saya kurangkan untuk mengetahui. Oke, jadi hanya sedikit ya smoothing. Oke. Nah, secara proses keseluruhan seperti ini, tapi kita lihat ada di mana perubahannya ada di sini ya. Oke. Jadi itu saja ya. Tadi yang ditambahkan adalah di sini. Add extension TensorBoard, kemudian saya tambahkan di sini ya. Loader scalars pakai S ya. Kemudian selanjutnya di sini jangan lupa variabel harus sama. Kemudian saya lempar ya nilai historinya ke callback yang ada di sini, saya lempar, kemudian ditampung di TensorBoard. Sudah ditampung, kemudian kita di sini hanya memanggil ya, sudah seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.